Halo, perkenalkan nama saya Iman Rasana. Saya dari kelompok 3 dengan mata kuliah perpajakan korporasi. Di sini saya akan mempresentasikan apa aja sih dan bagaimana sih sejarah Indonesia terdahulu. Terus apa aja UU perpajakan terdahulu itu dan apa aja sih tujuan dari perpajakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikannya. Ada tujuan pemungutan pajak yang dimana pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan bahwa peralihan kekayaan dari sektor private ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada sejarah perpajakan Indonesia juga, yang dimana pada masa Reples dibentuk jenis pajak baru yang disebut land rent. Dengan alasan pembenaran adalah bahwa tanah yang digarap petani merupakan milik raja, dan untuk itu petani membayar sewa kepada raja dalam bentuk pajak tanah. Kemudian ada UU perpajakan terdahulu yang dimana undang-undang atau ordo nanti perpajakan zaman kolonial itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada industri Tarifet pada tahun 1873. Yang kedua itu ada Richtin Ordonansi itu pada tahun 1882. Yang ketiga ada Ordonansi Cukai Minyak Tanah itu pada tahun 1886. Ada nih untuk reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1984, yang dimana reformasi perpajakan ditandai dengan terbitnya 3 Undang-Undang Perpajakan pada akhir tahun 1983. Pajak itu bisa mengenai pajak secara tegas dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1900 tersebut diatur, yang redaksi pasalnya berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tentang pajak dan pemungutan lainnya. Tentang pemungutan pajak pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal ini menetapkan pendapatan dan belanja kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Selanjutnya ada pengaturan tentang mata uang. Tentang macam dan mata uang dalam pasal 23 ayat 2 naskah awal yang berbunyi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan dan menjelaskan juga tentang hal dan harga nilai mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat tukar dan pengukur harga sebagai alat pengukur untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Oleh karena itu, uang harus ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 23A ayat naskah awal yang perubahan keempat Undang-Undang 1945/2002 ditempatkan dalam Pasal 23B dengan reaksi yang sama. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan tentang Bank Indonesia dalam Pasal 23D perubahan keempat Undang-Undang 1945/2002 menetapkan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada kesimpulan dari PPT ini adalah tujuan pemungutan pajak itu sendiri itu akan kembali ke masyarakat, meski secara tidak langsung tetapi secara infrastruktur atau pembangunan yang meningkatkan suatu daerah tersebut. Jadi, pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Jadi, antara masyarakat dengan pemerintah itu seharusnya mengakibatkan simbiosis mutualisme, jadi sama-sama menguntungkan. Dan juga pengaturan tentang mata uang itu sangatlah penting, karena uang itu adalah memiliki nilai tukar dan juga kedudukan uang itu besar pengaruhnya di mata masyarakat. Jadi, terlebih lagi uang adalah sebagai alat penukar dan pengukur harga. Oleh karena itu, uang juga harus ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 23 naskah awal dalam perubahan keempat Undang-Undang 1945/2002 yang ditempatkan dalam Pasal 23B dengan redaksi yang sama. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, seperti yang saya paparkan di slide sebelumnya. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan juga semoga materinya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa.